Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan saya dalam Morning Motivation. Nah, ini ada satu program dari sekolah, ada terobosan baru dari Bapak Kepala Sekolah. Tentunya setiap siswa, guru, semua warga SMA Negeri 2 Padalarang harus melaksanakan sholat duha. Walaupun ini secara hukum agama ini sunnah, akan tetapi secara aturan sekolah kita dianjurkan maksimal hingga 12 rakaat. Nah, mengenai jumlah mungkin ini ada perbedaan, silahkan. Yang jelas kita belajar minimal 2 rakaat, kemudian atau 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat, atau mungkin ada yang sampai 12 rakaat, itu silahkan. Ada satu hadis yang diriwayatkan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat duha itu tentunya nanti di surga itu ada khusus pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Makanya surga itu ada pintu yang namanya pintu duha, itu khusus bagi orang-orang yang adwamuha, yang dawam, yang sering melaksanakan sholat duha. Nah, bagi yang sudah melaksanakan, bersyukur. Ini kita berbicara mengenai bahkan orang yang dirindukan surga itu salah satunya adalah orang yang melaksanakan sholat duha. Yang pertama, anak muda yang rajin bertobat. Yang kedua, orang dermawan yang sering bersedekah, yang berjiwa hamba. Yang ketiganya yang dirindukan surga ini adalah orang yang selalu melaksanakan sholat duha. Nah, mungkin di antara kalian, di antara siswa-siswi ada yang sering melaksanakan, ada yang pernah melaksanakan, ada yang kadang-kadang melaksanakan, atau mungkin ada yang belum pernah melaksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan acara Morning Motivation ini kita bisa tergugah. Ya. Yang pertama, salah satu hikmahnya adalah orang yang melaksanakan sholat duha itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasannya orang yang membiasakan sholat duha dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, orang yang melaksanakan salat duha itu maka akan Allah ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih pasir di lautan. Coba kalau kita hitung, kalau kita lihat, kalau dihitung tidak bisa terhitung. Maka orang yang rajin, ini orang yang rajin salat duha, maka Allah akan ampuni dosanya. Bukan artian kita sholat duha tapi sholat wajibnya ditinggalkan. Itu nanti beda permasalahannya. Nah, di sini kita mengambil hikmah bahwasanya orang yang rajin sholat duha maka akan Allah ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tadi nanti di akhirat orang yang sholat duha itu mendapatkan surga yang khusus pintunya, yaitu pintu namanya duha bagi orang yang sholat duha. Kemudian orang yang sholat duha itu orang yang dirindukan oleh surga. Kalau merindukan surga, semua orang, semua manusia yang hidup di dunia merindukan surga. Akan tetapi kalau orang yang dirindukan surga itu sangat istimewa. Mudah-mudahan kita menjadi ahli yang selalu melaksanakan sholat duha. Dan kemudian orang yang sholat duha itu dianggap termasuk orang yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadisnya, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai, orang yang gofilun, orang yang gofilin. Man sholat duha rak'ataini lam yaktub minal ghafilin. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat saja, lam yaktub,
maka tidak dituliskan minal ghafilin, daripada bagian orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, orang yang sholat duha itu termasuk orang yang sudah mensedekahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf, berbuat kebaikan. Salah satu hikmah yang besar daripada salat duha adalah kita sudah termasuk daripada bagian orang yang mensedekahkan diri kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amal ma'ruf nahi mungkar? Amal ma'ruf. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan. Amar ma'ruf adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi orang yang menjalankan sholat duha 2 rakaat itu sudah menjalankan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu daripada bagian daripada hikmah tadi. Yang pertama, orang yang sholat duha itu diampuni dosanya. Yang keduanya, tidak termasuk orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sudah termasuk mensedekahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar ini bisa dilaksanakan, bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, kalau kita punya program sekolah maksimal sampai 12 rakaat, mungkin untuk mengawali kita belajar 2 rakaat ya. Kalau kita sudah terbiasa 2 rakaat, kita tingkatkan asalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. 4 rakaat sudah terbiasa, ditambah lagi 2 rakaat jadi 6 rakaat, dan yang sempurna adalah 8 rakaat. Nah, mengenai jumlah rakaat dalam sholat duha, silahkan mau pilih yang mana. Kita belajar 2 rakaat ya. Bahkan ada hadis bahwasanya hadis qudsi ya, barang siapa yang menjalankan sholat duha maka Allah akan mencukupi pada hari itu. Nah, apa yang Allah cukupi? Yaitu rezeki kita. Sehingga kalau kita melihat daripada doa ketika kita sudah melaksanakan sholat duha, makanya doanya ada kalimat Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, apabila rizki itu ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah rizki itu. Wa in kana fil ardi fa'akhrizu, apabila rizki itu ada di dasar bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayasiru, apabila sulit maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahiru, apabila haram maka sucikanlah, halalkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, apabila jauh maka dekatkanlah. Nah, kita sebagai siswa yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menggali ilmu, sedang mencari ilmu, sholat duha ini dengan sholat duha ini kita diberikan keluasan ilmu ya, rizkinya berupa ilmu dipermudah. Dan kita sebagai siswa, setiap selepas sholat duha kita doakan orang tua kita, ayah kita yang sedang mencari nafkah buat diri kita, Allah berikan kesehatan dan juga Allah berikan rizki yang melimpah, agar kita yang sedang mencari ilmu, kita fokus mencari ilmu, dan orang tua juga diberi kesehatan oleh Allah, dan juga orang tua kita yang sedang mencari rezeki diberikan rezeki yang melimpah untuk biaya kita mencari ilmu di sekolah. Itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan acara
morning motivation ini dengan hikmah, digali hikmah daripada salat duha, kita menjadi terenyuh untuk terbiasa menjalankan salat duha. Kita belajar dari 2 rakaat, kemudian kita tingkatkan 4 rakaat ataupun 6 rakaat dan sampai 8 rakaat, bahkan mungkin bisa mencapai 12 rakaat. Tentunya mau berapapun, yang jelas kita bersyukur kepada Allah menjadi orang yang selalu menjalankan sholat duha. Itu saja yang disampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Tentunya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya, kekhilafan-kekhilafan itu tentunya kita sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.